Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Mangsa pertama. Even meskipun Sue Ying terbang dengan normal, darah di dalam tubuhnya mendidih. Bloodset God Emperor mungkin telah membiarkannya pergi dan membuat beberapa puing, tetapi dia punya rencananya. Yang dia ingin lakukan adalah membunuh pihak lain. Tapi Sue Ying mengerti bahwa membunuh pelindung dari agama ibu leluhur itu sulit. Monarch Hex Cricket. Sue Ying mengirimkan pesan melalui karma. Monarch Dongbo. Hujan hitam terus-menerus turun di Black Rain Eden dari Six Heavenly Wheel. Di atas danau air hitam yang luas, kepala batu selebar selusin meter terlihat menyembul keluar dari permukaan. Seorang pria parubaya yang mengenakan jubah biru dan tampak cantik duduk di atas kepala batu. Dahinya memiliki dua perasa lembut, dan matanya bersinar hijau. Hong! Tiang lampu hijau redup raksasa mencapai ke langit bersamanya di tengah, pilar ini meluas ke bagian terdalam kubah langit. Pilar cahaya redup menutupi area dengan jangkauan 0,5 triliun kilometer. Itu memancarkan kekuatan yang terasa sangat mengerikan. Ini adalah Monarch Hex Cricket. Bukan hanya eksistensi yang kuat dari dunia dewa, bahkan mereka yang dari Dark Abyss dihormati Monarch Hex Cricket dengan tulus dari dalam hati mereka. Penguasa relatif mengaguminya juga karena Monarch Hex Cricket adalah seseorang yang dengan sepenuh hati melayani seluruh kosmos. Dia sangat baik hati, dan memiliki reputasi baik, baik hati, dan jujur. Tentu saja, kekuatan tempurnya juga sangat besar, berada di peringkat ke-12 dari seluruh daftar iblis dewa kosmos. Bergantung hanya pada kekuatannya, tidak ada penguasa yang bisa membunuhnya. Avatarnya tetap secara permanen di dalam 3 Edens bawah dari Six Heavenly Wheel, dan hanya mereka yang di bawah kerajaan penguasa yang bisa masuk. Selain menjaga tempat ini untuk seluruh kosmos, dia menyediakan keamanan untuk avatarnya karena tidak ada yang di bawah level penguasa dan tidak ada di 3 Edens yang lebih rendah yang bisa mengancamnya sama sekali. Kenapa kamu tiba-tiba menghubungi aku? Kecuali seekor ikan mengambil umpannya? Monarch Hex Cricket tertawa kecil ketika dia mengirimkan pesan. Benar, seekor ikan telah mengambil umpannya. Jawab Sue Ying. Tidak lama setelah memasukkan 3 Edens bawah, Monarch Hex Cricket telah menghubunginya. Keduanya berbicara sejenak, dan dia tidak menyembunyikan masalah mencapai membuka ranah dari Monarch Hex Cricket karena dia dapat dipercaya. Tidak mungkin baginya untuk mengkhianati kosmos karena pertama, tidak ada alasan baginya untuk mengkhianati dan kedua, bahkan jika dia mengkhianati, itu bukan karena masalah kecil yang diungkapkan Sue Ying ini. Itu hanya ikan kecil, jantan yang relatif bungkuk. Dia memiliki rambut hijau yang menari-nari. Sue Ying menjawab, Monarch Hex Cricket, apakah kamu tahu tentang dia? Petik 2. Aku tidak tahu namanya. Tetapi agama ibu leluhur telah berusaha menyerang tempat ini yang aku jaga sebelumnya. Jadi aku relatif berpengetahuan tentang kelompok pelindung ini. Pria bungkuk ini dianggap memiliki kekuatan rata-rata di antara para pelindung dari agama ibu leluhur, meskipun ia berspesialisasi dalam mengendalikan kekosongan, terutama ketika rambutnya dapat membatasi musuh. Monarch Hex Cricket dengan hangat tertawa ketika dia menjawab pertanyaan itu. Hujan hitam yang mengelilinginya Peter Pattering, tetapi mereka tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Agama ibu leluhur mengirimnya karena dia tahu bahwa pertahanan kamu sangat tangguh dan tidak dapat dibunuh. Karena itu, mereka ingin menangkapmu. Petik 2. Aku mengerti. Sue Ying memiliki garis dasar segera di dalam hatinya. Kamu harus waspada. Agama bunda leluhur berasal dari kosmos lain. Meskipun wilayah mereka sangat rendah, dan teknik mereka benar-benar kasar, tubuh mereka kuat. Bahkan pria bungkuk ini yang berspesialisasi dalam kontrol dan merupakan pelindung biasa, kekuatan murni dari tubuhnya yang berdaging cukup untuk bertarung melawanku. Pelindung yang lebih kuat di antara mereka memiliki kekuatan tempur yang jauh melebihi milikku. Monarch Hex Cricket mentransmisikan. Tapi mereka kurang di bidang dibandingkan dengan kamu, Monarch Hex Cricket. Sue Ying segera berkata. Dari perspektif Sue Ying, kekuatan dan ranah keduanya saling melengkapi. Murni memiliki kekuatan tanpa ranah sama sekali hanya akan memungkinkan pengguna untuk menggunakan 1/10 kekuatan penuhnya. Monarch, dia akan bertindak. Aku akan bermain dengannya terlebih dahulu, Sue Ying mentransmisikan.
Hati-hati, Monarch Hex Cricket tidak berbicara lagi. Menjadi orang kedua yang memasuki Tri Edens yang datang dari kosmos yang sama dengannya, Monarch Hex Cricket merasa prihatin dengan Sue Ying. Hanya saja, Black Rain Eden terlalu penting sehingga dia harus tinggal di sini tanpa meninggalkannya tanpa penjagaan. Sue Ying meminjam Dao of Mirage. Dunia Mirage mulai meluas, memungkinkannya untuk mengamati tindakan pelindung ibu agama nenek moyang itu terus-menerus. Pelindung Cheng Yun memata-matai Sue Ying, dan tubuhnya telah bergabung ke dalam kekosongan, dia terus mendekat kepadanya. Huff, dewa-dewa dunia tahap 4 berani memasuki 6 roda surgawi. Apakah itu karena dia pikir pertahanannya hebat? Bahkan jika pertahanan kamu luar biasa, dan pelindung lainnya dan aku mungkin mengalami kesulitan membunuh kamu, tetapi menangkap kamu akan mudah. Protektor pelindung Cheng Yun bergerak relatif cepat menuju Sue Ying. Pada saat celah di antara keduanya mencapai hanya beberapa ratus juta kilometer, pelindung Cheng Yun tidak berani mendekat. Matanya bersinar hijau ketika dia menatap Sue Ying yang jauh yang terbang seolah-olah dia tidak tahu segalanya. Hua! Rambutnya yang hijau mulai tumbuh terlalu cepat. Setiap helai rambut mulai memasuki kehampaan dan mulai mengelilingi Sue Ying. Rambut hijau ini mirip dengan senjata. Itu memanjang dengan kecepatan sangat tinggi, dan segera, itu membentuk bola yang benar-benar menyegel Sue Ying di dalamnya. Dan Sue Ying terletak di pusat bola ini yang terbentuk dari rambut yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, dia memiliki penampilan seolah-olah dia tidak menyadarinya, dia masih terbang. Saat ia terbang, penjara bulat yang terbentuk dari rambut ini juga terbang bersamanya. Terlalu mudah, pelindung Cheng Yun berpikir dengan hati. Pada saat yang sama, rambutnya mulai menyusut. Penjara berbentuk bulat beberapa ratus juta kilometer juga mulai berkontraksi. Secara alami, gangguan ini tidak bisa disembunyikan lagi. Apa? Sue Ying kaget saat dia melihat sekelilingnya. Dia hanya bisa melihat rambut hijau yang tak terhitung jumlahnya muncul, membungkus seluruh kekosongan saat itu bergerak mendekat ke arahnya. Hahaha, Dong Bo Sue Ying, kamu harus menyerah dan ditangkap. Pria bungkuk muncul dari jauh. Punggungnya memiliki rambut terbang yang tak terhitung jumlahnya yang akhirnya menjulur membentuk penjara besar yang mengelilingi Sue Ying. Pria bungkuk ini, pelindung Cheng Yun, menatap Sue Ying. Dia tahu bahwa Sue Ying memiliki teknik teleportasi yang sangat hebat untuk melarikan diri. Dia sedang menunggu untuk melihat apakah Sue Ying akan benar-benar berteleportasi dan melarikan diri. Idiot dari agama ibu leluhur, Sue Ying mengulurkan tangan kanannya, menyebabkan tombak ular darah muncul, mati untukku. Hanya denganmu saja, pelindung Cheng Yun mencibir. Hong! Tombak ular darah di tangan Sue Ying mulai memanjang dengan cepat. Tombak hitam ini dengan pola crimson di atasnya mulai mendistorsi. Pada saat ini, tombak dengan cepat meluas ke bentuk pilar langit, langsung menusuk dengan keras. Teknik tombak Sue Ying saat ini telah mengalami transformasi kualitatif. Setelah kembali dari starting ground, ia memasuki kultivasi tertutup untuk memperbaiki tombak ular darah. Selama proses penyempurnaan tombak ular darah, dia telah memahami bagian dari tingkat abadi, Dao pembantaian, karena hanya setelah pemahamannya telah mencapai ranah tertentu dia dapat memperbaiki tombak. Selama pemahaman, Sue Ying menyatu pemahamannya tentang Dao pembantaian bersama dengan Dao Mirage, yang baru saja dia pahami, sepenuhnya menggunakan mereka untuk mengasah teknik tombaknya. Teknik tombak saat ini jauh lebih membingungkan dibandingkan sebelumnya sebelum dia memasuki starting ground. Namun, pelindung Cheng Yun dari agama ibu leluhur ini memiliki ranah pada tingkat 4 dewa dunia tahap biasa. Ranahnya terlalu kurang dibandingkan dengan Sue Ying, dan tidak bisa melihat misteri mendalam yang melekat dalam tombak ini. Kamu masih berpikir untuk berjuang? Lelucon yang sangat bagus. Pelindung Cheng Yun sepertinya tidak keberatan. Pada saat itu, rambut yang tak terhitung mulai menyelimuti tombak yang masuk. Hong! Ujung tombak merah memiliki pusaran dunia muncul samar-samar. Ada banyak dunia bengkok, rusak di tengah-tengah pusaran dunia. Tepat di tengah pusaran ini adalah niat membunuh yang mengerikan. Senjata dewa sejati yang memiliki dao pembantaian abadi yang melekat di dalamnya digunakan untuk menampilkan gerakan ini. Lebih jauh lagi, dengan Sue Ying mencapai kesuksesan besar tingkat kelima dari Badan Penghancuran Misterius Ekstrim,
dan volume kelima sukses besar dari kekuatan Luminous Sun, rambut-rambut yang kuat yang tersangkut di jalan mereka, telah dihancurkan. Saat mereka bentrok karena penggunaan kasar dunia, oleh pusaran dunia terbentuk samar-samar di ujung tombak serpen darah. Sila gelombang tombak itu secara paksa merobek rambut yang tak terhitung jumlahnya, langsung menusuk ke arah pelindung Cheng Yun sendiri. Apa? Ekspresi pelindung Cheng Yun kehilangan warna. Dia sangat yakin akan rambutnya yang kencang dan tidak percaya bahwa tombak pihak lain bisa dengan mudah menembus rintangan di sekitarnya. Tapi tidak peduli bagaimana dia tidak ingin percaya, tombak itu sudah menembus jalannya. Dia adalah dewa dunia tahap 4 yang mengandalkan seni absolut dan senjata Flying Knife True God untuk nyaris tidak bertarung melawan Liv Sein. Benar-benar lelucon, dia benar-benar di ranah Paragon. Dengan teknik tombak yang kuat, dia seharusnya membuka Slugter Dao. Pelindung Cheng Yun sepenuhnya dikejutkan oleh kekuatan dari tombak ini. Tongkat batu abu-abu gelap muncul di tangan pelindung Cheng Yun. Saat dia mengayunkannya, semua ruang di sekitarnya mulai runtuh. Ci gelombang, ci gelombang, ci gelombang. Tongkat batunya bertemu dengan Blood Serpent Spear yang datang yang gerakannya memberikan perasaan seperti ular besar yang licin. Bilah berujung tombak itu tampak seperti pusaran air, sementara poros tombak itu berputar dengan kekuatan yang aneh. Meskipun tongkat batu juga berisi misteri mendalam void, serangannya bisa menggunakan tidak lebih dari 20-30% dari kekuatannya saat menangkis tombak. Ini adalah hasil dari perbedaan dalam bidang pemahaman. Meskipun itu tidak lebih dari 20% hingga 30% dari output maksimum, Sui Ying masih merasakannya. Kekuatan seperti itu, pelindung Cheng Yu terkejut. Dia pikir dia hanya akan menghancurkan tombak lawannya. Kekuatan para pembudidaya dari kosmos ini harusnya jauh lebih lemah. Dongbo Sui Ying ini mungkin baru saja menerobos, tapi dia masih paragon yang baru saja maju. Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat sehingga aku tidak bisa menghancurkannya? Petik 2. Menarik, murid Sui Ying mengontrak. Meskipun aku bisa berharap untuk menang dalam bentrokan langsung, akan sulit bagiku untuk benar-benar membunuhnya. Aku harus mendapatkan keuntungan. Aku hanya akan menggunakan pemahaman superior aku, kalau begitu. Petik 2. Sui Ying segera mengubah tombaknya. Hu gelombang, hu gelombang, hu gelombang. Kali ini, tombak ular darahnya mengambil gambar jelas seekor ular besar yang nyata. Dia secara bersamaan melepaskan serangan tombaknya. Setiap serangan jatuh ringan seperti bulu, tetapi pada saat-saat genting, itu akan melepaskan kekuatan yang kuat. Pelindung Cheng Yun sudah menarik sejumlah besar rambutnya untuk menyelimutinya, sambil berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan hidupnya menggunakan tongkat batu. Karena perbedaan besar dalam pemahaman, tombak itu bebas untuk melanjutkan serangan. Setelah sekitar 10 serangan, Sui Ying akhirnya berhasil menembus pertahanan pelindung Cheng Yun. Sebuah lubang muncul di lapisan pelindung yang terdiri dari banyak rambutnya, dan tombak Sui Ying kemudian berhasil melakukan kontak dengan tongkat batu pelindung Cheng Yun di sekitar daerah perut yang terakhir. Senjata dewa sejati telah mengeluarkan Dao of Slugter dalam serangannya sejak awal, sehingga berhasil menembus kulit keras pelindung Cheng Yun dan menembus dagingnya, meninggalkan lubang berdarah di tubuhnya. Pada saat ini, pelindung Cheng Yun hanya menerima dan memblokir serangan Blood Serpent Spear Sui Ying hanya dengan menggunakan tubuhnya. Satu sisi menyerang, yang lain hanya menggunakan tubuhnya untuk menerima serangan ini. Cedera semacam ini tidak ada artinya bagiku, pikir pelindung Cheng Yun, penuh percaya diri. Tubuhnya yang kuat juga disertai dengan kemampuan pemulihan yang baik. Meskipun tombak Sui Ying disertai dengan aura pembantaian itu, pelindung Cheng Yun merasa dia bisa dengan mudah menyembuhkan luka-lukanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Pelindung Cheng Yun tiba-tiba terkejut. Dia baru saja menyadari sejenis energi misterius yang berkeliaran di sekitar area yang terluka, dan itu memperlambat penyembuhannya hingga merangkak. Bahkan, selain memengaruhi kecepatan penyembuhannya, energi ini juga berusaha merembes keluar dari daerah yang terluka dan ke bagian lain dari tubuhnya. Akibatnya, pelindung Cheng Yun terpaksa memindahkan sebagian fokusnya dari menghalangi dan mengisolasi energi. Ekspresi pelindung Cheng Yun berubah. Bisa ular? Dongbo Sui Ying ini. Apakah ia mahir dalam racun kosmos? Jenis racun itu begitu kuat sehingga bahkan aku bisa merasakan ancaman darinya. Petik 2.
Menghadapi pelindung ibu leluhur ini, Sui Ying, yang masih agak jauh, sudah memutuskan, selama aku mengandalkan tubuh bercahaya matahari dan penghancuran ekstrim yang misterius, kekuatan aku kira-kira sama dengan kekuatan sebuah paragon puncak, meskipun aku baru saja membuka dao aku. Menghadapi pelindung ini, Cheng Yun, kekuatanku masih hanya sekitar setengahnya. Setelah tombak aku melewati lapisan pelindung yang terbentuk dari rambutnya, itu tersisa dengan tidak lebih dari 30-40% dari kekuatannya. Akan sulit bagi aku untuk memasuki pertempuran frontal melawannya. Aku akan memiliki beberapa keuntungan dalam pertarungan semacam itu. Petik 2. Bagaimanapun, kekuatan tempur Sui Ying masih lebih lemah dari lawannya. Serangannya berhasil melewati lapisan pelindung protektor Cheng Yun, tetapi rambut-rambut itu masih sangat tangguh. Pada saat serangannya mencapai lawannya, mereka akan kehilangan lebih banyak lagi kekuatan mereka, ke titik di mana ia hanya memiliki sekitar 30% dari kekuatan lawannya. Sementara lawannya juga tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya berkat racun, itu saja tidak akan mengubah hasilnya. Berdasarkan informasi Monarch Hex Cricket, pria ini hanyalah pelindung biasa dari agama ibu leluhur. Meskipun begitu, kekuatannya masih sebanding dengan Monarch Hex Cricket, dan dia lebih kuat daripada apa yang bisa aku tangani dengan menggunakan dua seni absolut aku. Sui Ying mulai merasakan perbedaan antara pembudidaya dari dua kosmosis yang berbeda, dan perbedaan itu besar. Pelindung King Yun menjadi lebih marah. Aku sudah menjadi pelindung selama bertahun-tahun, namun aku masih ditekan oleh anak ini. Monarch Hex Cricket adalah satu hal, tetapi untuk tombak kecil Dongbo Sui Ying untuk menekan aku. Petik 1. Keduanya telah menemui jalan buntu. Kekuatan satu sisi berasal dari seni absolutnya, yang memberinya kekuatan yang cukup baik, tetapi masih kurang jika dibandingkan dengan lawannya. Sisi lain mempertanyakan mengapa, bahkan setelah menjadi pelindung begitu lama, dia masih diintimidasi oleh pendatang baru. Melihat tingkat pemulihannya saat ini, tampaknya racun darah ular ini memang luar biasa. Sui Ying tampak senang. Dia segera meluncurkan serangan lain menggunakan tombaknya. The Blood Serpent Venom memang racun dan mengerikan. Senjata dewa sejati Sui Ying dijiwai dengan dao pembantaian abadi, yang hanya bisa berarti bahwa itu setidaknya disempurnakan oleh penguasa. Keberadaan itu juga dengan sengaja memasukkannya ke dalam Blood Serpent Venom. Tentu saja, racun itu tidak lemah, menurut lelaki tua berambut putih dari Starting Ground. Tombak ini dapat dengan mudah membunuh keberadaan apapun dengan konstitusi yang lemah atau yang tidak memiliki teknik penyelamat jiwa. Bahkan mereka yang memiliki tubuh atau konstitusi yang lebih kuat, setelah ditusuk oleh tombak, akan merasa sulit untuk mengeluarkan racun. Karena mereka tidak bisa menyingkirkan racun, akan menjadi jauh lebih sulit bagi mereka untuk pulih. Dan inilah yang terjadi pada pelindung Cheng Yun, dia merasa sulit untuk pulih. Hu gelombang, dengan gerakan seperti Fata Morgana, tombak ular darah menyerang pelindung Cheng Yun. Tidak setiap serangan mendarat, tetapi setiap saat, Sui Ying akan berhasil memotong tubuh lawannya. Pelindung Cheng Yun melolong dengan marah, melambaikan tongkat batu dengan kekuatan yang kuat dan kuat. Namun, ini tidak melakukan apapun untuk memperbaiki situasinya. Itu memiliki efek minimal pada tombak ular darah, dan dengan setiap 10 serangan, mungkin tidak lebih dari satu yang akan mendarat. Di sisi yang berlawanan, tubuhnya sudah menderita 8 serangan dari tombak ular darah. Setiap serangan telah meninggalkan lubang menganga di tubuhnya, dan bahkan ada satu lubang seperti itu di tenggorokannya. Meskipun pelindung Cheng Yun telah berusaha sekuat tenaga untuk pulih, prosesnya sangat lambat, dan ia hanya berhasil menyembuhkan sebagian kecil dari luka-lukanya. Dia tidak memiliki cara untuk sepenuhnya mengeluarkan venom ular darah dari tubuhnya, dan setiap serangan dari bagian Sui Ying yang mendarat di tubuhnya hanya berfungsi untuk semakin menjenuhkan racun di tubuhnya. Sui Ying ini sendirian, dan aku masih belum bisa memenangkannya. Pelindung Cheng Yun tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan. Helai rambutnya yang tak terhitung jumlahnya berkibar dan berkedip dengan lampu hijau. Jenis pola mulai muncul di setiap helai rambutnya, dan bahkan udara di sekitarnya tampak lebih tajam. Dia mengirim Sui Ying tatapan menyeramkan, lalu melambaikan tongkat batunya, menyebabkan ruang di sekitarnya runtuh dalam proses. Langkah barunya ini sangat ganas.
Menatap dari kejauhan, Sue Ying tahu bahwa gerakan pelindung Cheng Yun menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dia mengamuk. Sue Ying diam-diam terkejut. Dia sudah mendengar dari gurunya bahwa anggota agama ibu leluhur memiliki tubuh yang sangat kuat dan tirani dan bahwa pada saat-saat kritis, mereka dapat mengamuk. Sementara mereka tetap dalam kondisi ini, kekuatan mereka akan meningkat secara eksponensial. Namun, keadaan ini hanya berlangsung untuk waktu yang sangat singkat. Sue Ying belum benar-benar percaya, jadi dia mencoba menggunakan tombaknya untuk berbentrokan langsung terhadap serangan pelindung Cheng Yun. Dia mencoba menguji seberapa kuat lawannya. Hong! Dua senjata bertabrakan di udara, dan dampak yang dihasilkan mengirim Sue Ying terbang ke bawah. Setelah mencapai tanah, dampaknya meninggalkan kawah besar di belakangnya. Kekuatannya 3 kali lipat dari sebelumnya. Sue Ying bergegas keluar dari kawah sambil memandang tinggi ke atas, hanya untuk melihat bahwa pelindung Cheng Yun mulai menyelam ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Kekuatannya sudah luar biasa, bagaimana mungkin baginya mendapatkan jauh lebih banyak darinya? Petik 1. Sejak awal, Sue Ying telah memandang rendah orang-orang dari agama ibu leluhur. Dia pikir mereka kasar dengan rendahnya pemahaman tentang dunia dan teknik kasar. Namun, kali ini, dia mengerti bahwa mereka hanya memiliki metode kultivasi sendiri. Meskipun mereka kurang dalam hal pemahaman mereka tentang dunia, mereka menebusnya dengan kekuatan dan kecepatan yang besar. Kedua kereta pemikiran ini pada dasarnya sama, dan bahkan dalam keadaan normal, pelindung biasa akan memiliki kekuatan yang sebanding dengan Monarch Hex Cricket. Saat memasuki keadaan mengamuk ini, mereka akan mencapai 3 kali kekuatan aslinya. Kekuasaan seperti itu menempatkan mereka pada level penguasa. Meskipun pemahaman mereka lebih rendah, kekuatan semacam ini juga menakutkan dengan caranya sendiri. Untungnya, kekuatanku tidak terlalu buruk ketika aku menjumlahkan 2 seni absolut itu. Entah bagaimana aku bisa melawannya bahkan ketika dia dalam kondisi mengamuk ini. Sementara protektor Cheng Yun dengan marah bergegas, Sue Ying hanya mengacungkan tombak ular darahnya. Namun, kali ini dia tidak menyerang, tetapi dengan sepenuh hati berfokus pada pertahanan. Peng gelombang peng gelombang peng gelombang. Tongkat batu itu didukung oleh kekuatan ganas. Ketika Sue Ying juga menyerang, sekitar 30% dari kekuatan lawannya bisa mendarat padanya. Namun, sekarang dia fokus pada pertahanan, tidak lebih dari 1/10 dari kekuatan lawannya mampu mencapai Sue Ying. Meskipun banyak helai rambut pelindung Cheng Yun yang terbang, berputar dan berputar, mereka hanya sedikit mengganggu dan mengganggu Sue Ying, mereka tidak memengaruhi pembelaannya dengan cara apapun. Aku tidak bisa menyakitinya, pelindung Cheng Yun hanya menyaksikan saat upaya terakhirnya berakhir dengan kegagalan, sementara venom ular darah lawannya semakin tertanam dalam tubuhnya. Status mengamuk akan segera berakhir. Aku harus keluar. Petik 2. Memutar tubuhnya, dia segera mulai menjauh. Karena dia masih dalam kondisi mengamuk, kecepatan terbangnya juga meningkat. Pemimpin religius, apakah kamu yakin bahwa intelijen mengenai Sue Ying hanya tahap keempat Dewa Dunia benar? Saat ia melarikan diri, pelindung Cheng Yun mengirim pesan ke pemimpin agama-agama ibu leluhur. Kekuatannya jauh lebih tinggi dari apa yang dicatat dalam laporan intelijen kami. Dia tampaknya jauh lebih seperti Dewa Dunia tahap 4, dan jauh lebih mirip Paragon. Petik 2. Paragon, dia menjadi teladan setelah berkultivasi hanya untuk 1.000.000 tahun? Pemimpin agama tidak bisa mempercayainya. Semakin dia mengerti tentang budidaya kosmos ini, semakin dia merasa bahwa salah satu penduduk asli menjadi teladan hanya dalam 1.000.000 tahun adalah terlalu luar biasa. Bagaimana mungkin aku salah? Aku melawannya sampai sekarang, dan aku sedang melarikan diri darinya, pelindung Cheng Yun segera mengirim pesan. Sementara itu, Sue Ying, yang masih mengejar di belakangnya, mengeluarkan pisau terbang. Hong! Ini adalah salah satu senjata dewa sejati, pisau terbang. Sue Ying menempatkan semua kekuatannya dalam serangan ini, yang berfungsi untuk meningkatkan dao pembantaian pisau. Itu muncul tepat di depan dahi pelindung Cheng Yun dan, tanpa peringatan apapun, pindah dari Fata Morgana ke dunia nyata. Mempertimbangkan rendahnya pemahaman Cheng Yun tentang kerajaan, dia hanya bisa bereaksi setelah dia melihat pisau terbang muncul di dunia nyata. Peng!
Kepalanya dibombardir oleh lebih banyak serangan tombak, akhirnya mengarah ke kepalanya terbelah. Namun, begitu terbelah, yang lain mulai beregenerasi. Sayangnya untuk pelindung Cheng Yun, generasi ini meninggalkan ruang bagi Blood Serpent Venom untuk naik ke tenggorokannya dan menyebar ke dagu yang baru terbentuk. Ini pisau terbang. Pelindung Cheng Yun tiba-tiba ingat bahwa Sue Ying masih memiliki senjata dewa sejati lainnya. Kamu tidak akan bisa menjauh dariku, suara. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.